Teman-teman, sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita persiapkan hati kita, persiapkan posisi yang terbaik buat Tuhan, persiapkan hati, pikiran, jiwa, dan tubuh kita. Kita mau datang lebih dan lebih lagi di hadapan Tuhan. Dialah Allah yang kita sembah, Dialah Allah Juru Selamat kita. Yesus Tuhan, Kau yang mengajarkan kami semuanya ya Bapa. Haleluya Yesus. Bersama-sama katakan, Kau yang mengajarku untuk meletakkan, Kau yang mengajarku untuk beriman, mengajarku untuk terbang, mengajarku berperang. Kau curahkan semua isi hatimu di kejatuhan, Kau selalu sertaku. Di dalam lawatan Kau menjaminku. Kau tenggelamkan aku dalam sungai cinta-Mu. Seluruh hidupku ingin menyatakan, Kau yang mengajarku, Kau yang mengajarku untuk meletakkan, Kau yang mengajarku untuk beriman, mengajarku untuk terbang, mengajarku berperang. Kau curahkan semua isi hatimu di kejatuhan, Kau selalu sertaku. Di dalam lawatan Kau menjaminku. Kau tenggelamkan dalam sungai cinta-Mu. Seluruh hidupku ingin menyatakan terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cinta-Mu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku. Ku berterima kasih. Sama-sama katakan, Kau yang mengajarku, Kau yang mengajarku untuk meletakkan, Kau yang mengajarku untuk beriman, mengajarku untuk terbang, mengajarku berperang. Kau curahkan semua isi hatimu di kejatuhan, Kau selalu sertaku. Di dalam lawatan Kau menjaminku. Yesus Tuhan, Kau tenggelamkan aku dalam sungai cinta-Mu. Seluruh hidupku
mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih, terima kasih buat keluargaku, Yesus. Terima kasih, mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih, terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih, terima kasih buat keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mimpi telah jadi nyata. Dipersilakan kepada hambanya. Besar anugerah di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih, terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih, terima kasih buat keluargaku. Terima kasih, terima kasih mimpi tak jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku, dan seluruh sel di dalam hidupku. Ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami ucap syukur kami punya Bapa yang baik. Kami ucap syukur kami punya Bapa yang bertanggung jawab. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih untuk setiap cinta-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah dan juga kemurahan-Mu. Kami tahu itu lebih dari cukup untuk setiap kami Tuhan. Dan kami mau mengalami Engkau lebih lagi. Malam hari ini Tuhan, momen di malam hari ini Tuhan, kami mau merasakan Kau lebih lagi. Kami merasakan cinta-Mu, kami mau merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Pulihkan setiap kami, sentuh setiap kami. Biar malam ini adalah malam perjumpaan kami dengan Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Siap yang siap untuk menerima berkat dan kasih-Nya lebih lagi. Katakan amin. Oke, selamat malam. Shalom semuanya. Shalom. Boleh dinyalain, minta tolong Kak Ipung biar agak lebih cerah gitu kan. Oke, shalom semuanya. Oke, sebelumnya sebelum nanti CAL akan sampaikan firman Tuhan dan banyak hal yang akan kita lakukan malam hari ini. Coba Koko minta kalian lihat tangan kanan kalian. Semuanya lihat tangan kanan kalian. Dan semua lihat tangan kanan Koko. Sorry ya, tinggal duluan. CL lihat tangan kanannya dong. Iya, oke. Teman-teman, 3 hari yang lalu Koko sama CL barusan nikah. Koko sama CL terima kasih buat semua support, cinta, kasihnya. Waktu kemarin resepsi ditampilin sama Kak Ipung video kalian. Wow, itu sangat-sangat menyentuh. Thank you banget buat setiap cinta ya, buat setiap perhatiannya. Dan nanti di tanggal 2 Koko sama CL juga punya surprise buat kalian. Apa itu? Tungguin aja. Ada surprise nanti tanggal 2
Karena Koko tahu kalian gak mungkin semua berangkat ke Bandung kemarin, jadi nanti tanggal 2 kita akan sama-sama buat makan-makan sederhana lah ya untuk celebrate juga kemarin Ci Jenny dan Ko Handoko juga kemarin lamaran. Doakan mereka juga tanggal 25 Maret besok mereka akan menikah ya. Jadi sungguh betul-betul ada banyak hal yang tahun ini buat Koko secara pribadi ada lompatan-lompatan iman sejujurnya yang Tuhan izinkan terjadi, dan Koko bersyukur Koko bisa melewati semuanya dan kayak gitu semua karena anugerah Tuhan. Teman-teman, Koko cuma mau ngomong seperti ini. Dalam setiap hal di kehidupan kita, Tuhan itu selalu punya cara dan Tuhan itu selalu cari kesempatan untuk memulihkan hidup kita. Tuhan akan cari cara apapun dengan bagaimana caranya gitu ya. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Percayalah teman-teman, Tuhan itu tahu kondisi kita, Tuhan tahu kondisi hati kita, Tuhan tahu kondisi jiwa kita. Tuhan tahu keretakan, Tuhan tahu luka, Tuhan tahu kecacatan di setiap hati kita. Dan Tuhan berusaha, sejujurnya kalau Koko boleh pakai kata Tuhan berusaha. Bukan kita yang sejujurnya, kadang kita berpikir datang ke hadapan Tuhan dan teriak ke hadapan Tuhan bilang, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Tapi jauh lebih dari yang kita rindukan untuk diri kita sembuh, Tuhan itu jauh lebih rindu untuk memulihkan kita. Amin. Koko mau cerita yang mungkin buat sebagian dari orang biasa, sederhana, tapi ini yang Koko alami beberapa bulan belakangan ini. Koko ini sejujurnya waktu beberapa bulan, mungkin sekitar akhir tahun lalu, Oktober, November, Koko sama Ci AL nih mulai nyatetin kira-kira nanti Maret, 12 Maret mau menikah, itu kebutuhannya apa aja sih? Kita mulai buka buku dan kemudian catat untuk beli gaun, untuk beli souvenir, untuk beli makan dan sebagainya. Di total dan di endingnya itu membuat kita berdua lemes. Kenapa? Sebegitu besarnya ternyata biaya untuk nikah. Makanya ya buat kalian yang masih pacaran tapi udah panggil papi mami, ayah bunda, kalian belum tahu nanti real life siapa yang pada bucin manggil ayah bunda gitu kan? Dimas sama nggak boleh sebut tim? Enggak ya. Oke, kalian belum tahu nanti real life kalian harus menghadapi pernikahan itu ternyata sangat mahal. Koko baru sadar. Semahal itu, dan kalian yang buat Koko kalau itu mahal terus kemudian jadi rumah gitu atau jadi mobil, ya oke lah gitu. Tapi itu mahal dan habis dalam sekejap, dalam 1 hari gitu kan. Jadi buat kami berdua, Tuhan haruskah sebegini mahalnya? Gitu. Dan sejujurnya kami berdua juga nggak punya uangnya. Jumlahnya sekian, kalau boleh jujur, sekian ratus juta. Dan sekian ratus juta, Tuhan ini uang dari mana? Kita berdua, Koko sama CL buka rekening dan gak mungkin tinggal berapa bulan, tinggal hitungan berapa bulan. Kok sampai muter otak gimana ya caranya bisa dapet? Gak mungkin hutang kan, gak boleh hutang. Gak mungkin untuk pinjam sana sini, gak mungkin gitu. Dan Koko sama CL punya kedua orang tua yang sama-sama kita berdua tahu bahwa kedua orang tua kami itu bukan kedua orang tua yang akan membiayai pernikahan kami. Kami harus berjuang sendiri. Dan mau gak mau, pada waktu itu kami berdua menghadap ke Tuhan. Tuhan, ini catatannya. Ini semua kebutuhan kami. Sekian ratus juta. Tuhan, kami gak mampu, tapi ini kenyataannya. Gimana? Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Engkau yang akan memenuhi semuanya. Dan ini makanya ya teman-teman, kalau kalian punya pacar atau punya pasangan hidup atau jodoh yang sepadan, seimbang, ini pentingnya. Kalau maksudnya kalau gini, Koko bayangkan kalau itu bukan CAL ya. Yang sama-sama kita punya pengenalan akan Tuhan yang sama gitu ya. Kita punya kedalaman akan Tuhan yang sama. Mungkin pada waktu itu ketika semua keluar rinciannya, mungkin akan panik, takut,
kemudian aduh gimana ya, akan terus kemudian ribut mungkin. Gimana sih, harusnya dari dulu kamu kerja, harusnya dari dulu gini. Ini sekarang kita butuh ini, sekarang gimana. Tapi koko bersyukur koko punya Tuhan berikan pasangan hidup yang betul-betul sama punya iman dan kepercayaan yang penuh terhadap Tuhan. Kami berdua bilang gini, udahlah kalau Tuhan yang suruh kita menikah, ya pasti Tuhan yang akan cukupkan. Kalau Tuhan yang suruh kita lakukan persiapkan semua ini, Tuhan yang pasti yang akan penuhi semua kebutuhan kita. Amin. Dan itu yang cuman kita pegang berdua. Tapi sejujurnya sebagai laki-laki, koko ini punya sebuah rasa tanggung jawab untuk lebih. Koko nggak mau itu akan memberatkan Ciael sendiri atau siapapun kan. Jadi koko ini menghadap ke Tuhan. Tuhan, aku ini yang cowok, aku ini yang laki-laki. Gak mungkin aku yang tidak berjuang, aku harus berjuang. Gimana Tuhan? Dan koko datang ke hadapan Tuhan dengan sebuah keruwetan di otak, keruwetan juga di hati. Ini gimana, harus mulai DP ini, DP itu dan lain sebagainya. Koko ingat waktu itu selesai TGA, koko pulang dari tempat ini, nyetir sendirian ke KOR. Sambil ngobrol ke Tuhan, koko cuma ngomong, Tuhan ini gimana? Benar-benar ruwet, hatiku gak ngerti aku harus gimana. Aku harus cari, minta tolong ke siapa aku gak tahu. Karena sejujurnya secara otak, gak mungkin uang sebanyak itu bisa terpenuhi. Aku bisa dapatkan dalam hitungan bulan aja gitu. Dan di tengah-tengah perjalanan itu, ada sebuah kalimat yang Tuhan bisikan di telinga koko. Tuhan itu cuma bilang seperti ini. Satu kalimat yang sangat sederhana. Tuhan ngomong gini, aku Bapak yang bertanggung jawab. Cuman satu kalimat, aku Bapak yang bertanggung jawab. 5 kata. Tuhan gak perlu terus kemudian, nak buka ayat ini gitu. Udah gini. Ngomong panjang lebar enggak. Cuman ngomong 5 kata, satu kalimat. Aku Bapak yang bertanggung jawab. Dan di momen itu sejujurnya adalah momen yang sangat membuat hati koko ini merasa dipulihkan sejujurnya. Kenapa? Kalau koko boleh cerita adalah gini, seperti ini. Koko ini punya ayah, koko ini punya papa, punya papi yang masih ada sampai sekarang, masih sangat sayang, masih sangat baik sama koko, masih sangat luar biasa. Dan sejujurnya dari kecil yang namanya kasih sayang, yang namanya perhatian, yang namanya perlindungan, semua itu koko dapetin. Full, utuh sampai sekarang. Nggak merasa kekurangan sedikit pun. Tapi sejujurnya ada satu fase dalam kehidupan masa kecil koko, masa remaja koko, bahkan koko sampai sekarang, yang hilang, yang koko nggak dapatkan dari seorang ayah. Yaitu apa? Ayah yang bertanggung jawab. Kenapa gitu? Tuhan tuh izinkan pada waktu masa kecil koko sampai masa remaja kira-kira itu seperti itu. Tuhan izinkan ayah koko ini benar-benar kesulitan di ekonomi. Sehingga sejujurnya pada bahkan waktu SD, koko ingat sepatu untuk sekolah itu udah jebol. Dan koko menghadap ke orang tua kan, papi, mami, sepatu udah jebol. Ini gimana? Dan tahu apa yang terjadi di hari itu, papi mami gak ada uang dan akhirnya papi mami harus menghubungi adiknya, jadi tante koko. Dan tante koko ini punya anak laki-laki juga, lebih tua beberapa tahun dari koko. Dan kemudian papi harus menghubungi tante koko dan ngomong, kamu punya sepatu sisa gak dari anakmu yang udah kekecilan? Akhirnya dicariin dan ketemu. Dan sepatu yang sobek itu, sepatu yang jebol itu gak dibeliin baru sama papi koko. Tapi dicariin yang bekas, punya sepupu koko. Dan hampir seumur hidup, setiap kebutuhan dan apa yang koko butuhin untuk sekolah, untuk mainan, untuk hiburan, itu gak pernah papi koko bisa penuhi. Jadi ada sebuah missing piece. Kalau bisa gambarkan dalam gambaran seorang ayah buat hidup koko ini,
ada beberapa puzzle yang hilang. Dan yang hilang itu apa salah satunya? Sosok ayah yang bertanggung jawab. Koko masih ingat pada itu mau kuliah dan itu gak ada uang. Jadi Koko harus kerja sendiri untuk bayar kuliah Koko sendiri. Jadi di dalam itu Koko kesulitan untuk menggambarkan seorang ayah adalah ayah yang bertanggung jawab. Ayah yang seharusnya memenuhi seluruh kebutuhan anak-anaknya. Itu hilang dalam hidup Koko. Sehingga setiap kali Koko sangat sayang sama papi saya, Koko. Tapi setiap kali Koko menghadap Tuhan, Koko ini sangat sulit untuk ngomong gini. Tuhan, Engkau baik kok. Itu Koko masih bisa sebut. Tapi kalau ngomong, Bapak, Engkau baik. Bapak, terima kasih. Itu sangat sulit. Seperti ada yang harus dipaksa dari hati untuk ngomong, Bapak, Engkau baik. Bapak, terima kasih Engkau mencukupkan semua kebutuhanku. Apalagi kata-kata itu sangat sulit. Karena dalam jiwa Koko ini punya sebuah missing piece tadi, kehilangan itu. Koko gak bisa merasakan Tuhan itu sebagai Bapak yang mencukupkan segala sesuatu. Jadi, sejujurnya ketika di perjalanan pulang dari tempat ini ke tempat tinggal Koko, Tuhan berkata, aku Bapak yang bertanggung jawab. Itu seketika, itu memulihkan hati Koko. Itu seketika itu, tiba-tiba Koko langsung nangis banjir dan Koko ngomong, terima kasih Bapak, Engkau Bapak yang bertanggung jawab. Dan itu momen yang ajaib sih. Dan di momen itu Koko tahu artinya God is enough. Kita sering nyanyikan, God is enough for me, God is enough for me, gitu kan. Tapi kalian tahu gak sih arti God is enough itu apa? Tuhan itu cukup. Itu apa? Apakah kalau oke, Tuhan cukup, berarti kita gak usah makan. Oke, Tuhan cukup, kalau ada Tuhan di hidupku, oke, aku gak usah ini. Enggak, God is enough itu apa? Koko baru tahu kemarin waktu Tuhan ngomong, aku Bapak yang bertanggung jawab. Kalimat atau firman yang Tuhan berikan, aku Bapak yang bertanggung jawab, itu sudah cukup mengenyangkan jiwa Koko. Yang tadinya Koko khawatir, yang tadinya Koko takut, yang tadinya Koko ini gimana, aku harus apa. Seketika itu sebuah kata-kata, aku Bapak yang bertanggung jawab, itu cukup membuat Koko tenang dan membuat Koko percaya. Kata-kata itu cukup untuk membuat Koko diam dan kemudian tidak lagi takut dan tidak lagi khawatir. Dan di momen itu, kata-kata itu cukup untuk membuat Koko mempercayakan hidup Koko. Dan di momen itu mempercayakan pernikahan Koko sama Ciael di tangan Tuhan. Ada banyak orang, seringkali kita tidak membuat Tuhan itu cukup di hidup kita. Koko sering kali temuin beberapa orang gue. Tuhan tuh gak sayang sama aku. Tuhan tuh benci sama aku. Tuhan tuh gak pernah sayang sama aku. Gini-gini segala macam. Kalian, kalau misalkan ada kalian yang merasa seperti itu, kalian harus datang ke Tuhan dan ngomong, Tuhan cukupkan aku. Cukupkan aku. Dan ketika perkataan Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, itu cukup buat engkau, buat setiap kamu, buat jiwamu, kamu tidak akan pernah mempertanyakan sedikit pun kehadiran cinta dan kehadiran kasih Tuhan di hidupmu. Seketika itu kamu akan kenyang. Ada banyak orang juga yang berkata, aku sudah berbuat dosa, pasti Tuhan gak terima aku lagi. Pasti Tuhan gak mau mengampuni aku lagi. Ada banyak intimidasi, ada banyak kesalahan, ada merasa bersalah dan lain sebagainya yang membuat engkau tidak lagi bisa datang ke hadapan Tuhan. Tapi ketika engkau dengan semua rasa bersalahmu, dengan semua rasa berdosamu, kau datang ke Tuhan, Tuhan buat aku cukup dan buat aku mengerti. Maka sebuah kata, sebuah kebenaran bahwa Tuhan kita, Tuhan yang menerima kita, sebejat apapun kita, dan sekotor apapun dosa kita, itu akan menjadi cukup buat hidupmu. Dan seketika itu tidak akan membuat engkau menjadi merasa bersalah atau merasa tidak Tuhan terima lagi. Dan buat Koko,
kata-kata Bapak yang bertanggung jawab itu cukup buat hidup Koko waktu itu. Sampai sekarang Koko melihat dengan sangat ajaib. Koko sama CL itu menyaksikan secara nyata apa arti Bapak yang bertanggung jawab. Karena sejujurnya kalau biasanya seorang anak menikah, yang membiayai yang bertanggung jawab siapa sih harusnya? Orang tuanya kan. Tapi di momen masa hidup Koko dan sejujurnya di pernikahan Koko kemarin, orang tua kami itu enggak yang terlalu berkontribusi banyak. Benar-benar Tuhan itu membuktikan apa yang Dia firmankan sebagai seorang bapak yang bertanggung jawab. Koko tuh ingat, tiba-tiba ada orang yang tidak disangka sedikit pun itu transfer. Ngechat lewat WA ngomong, Patrick, AL, ini ada sedikit berkat untuk pernikahan kalian. Oke, Koko terima kasih, gitu segala macam. Dan tahukah teman-teman, beberapa menit kemudian ada WA juga masuk dan ngomong, Patrick dan Stephanie, kalian harus DP, jumlahnya sekian, jumlah yang sama. Dan itu nggak cuma sekali, berkali-kali ya. Ada beberapa momen di rekening CIL itu tinggal berapa ratus, 200 ribu. Dengan kebutuhan sangat banyak, di rekening cuma tinggal 200 ribu. Dan berkali-kali juga Tuhan menyatakan firman-Nya, Bapak yang bertanggung jawab. Dia selalu sediakan banget. Sampai beberapa semua selesai, Koko tuh masih ingat gini. Koko harus ketemu orang dekor gedungnya kan. Dan ditanya, wedding impian kamu tuh seperti apa? Pernikahan impian kamu tuh seperti apa? Konsepnya seperti apa? Maka Koko dan CIL akan cerita panjang lebar gitu ya. Nanti mejanya panjang kok, nanti ininya gini, bunganya seperti ini. Dan kemudian si orang dekor ini diam dan kemudian ngomong seperti ini. Kalian tahu nggak? Yang kalian minta untuk dekor satu mejanya itu 20 juta. Langsung kita diam. Aduh, mereka merasa bersalah kayak, aduh benar-benar gak tahu diri ya gitu ya. Gak punya uang tapi mintanya macam-macam. Kalian tahu gak sih, semua konsep yang kalian mau itu kira-kira totalnya habis 300 juta. Hah, apaan tuh dekor 300 juta gitu. Habis dalam sekejap, dibikin bagus-bagus dan dibongkar dalam satu malam. Itu 300 juta. Yang kalian minta itu 300 juta gitu. Tapi akhirnya kita gak enak sendiri dan ngomong, udahlah kok, tolong dibantu, sesederhana mungkin gak apa-apa. Seminim mungkin gak apa-apa. Kita juga gak punya banyak. Gak apa-apa. Yang penting buat kami berdua, Tuhan hadir dalam pernikahan kami itu lebih dari segalanya. Itu lebih dari cukup. Dekor gak masalah. Udahlah kau tolong dibantu. Dan si orang dekor ini cuma ngomong gini. Oke deh, coba ya. Saya nanti aturin. Cuma ngomong gitu. Dan kalian tahu gak sih? Pada hari H ya? Di hari H itu kita baru tahu dekor itu kayak apa. Karena sejujurnya sebelumnya sama sekali nggak dikasih tahu, kita digantungin. Kita sampai deg-degan, aduh ini orang cuman ngomong nanti diaturin. Tapi nanti tiba-tiba kalau tiba-tiba kita dikasih tagihan 300 juta bayar pakai apa gitu. Sampai hari H kita baru tahu kita cuman harus bayar sedikit banget. Dan kemudian baru dari hari H juga kita tahu dekornya seperti apa. Itu benar-benar Tuhan ajaib dan ajaib banget. Dan ketika selesai, semuanya kita hitung semuanya. Dan kita kaget banget. Ternyata jumlahnya juga sangat banyak sisanya. Itu kalau Tuhan kalau bukan Tuhan itu nggak mungkin. Tapi bukan masalah jumlah uangnya, bukan masalah jumlah biayanya. Tapi yang buat Koko sangat bersyukur adalah sekali lagi Tuhan berusaha dan mencari cara untuk memulihkan hati Koko. Tuhan berusaha sekeras mungkin dengan cara apapun untuk memulihkan hati kita berdua. Dan Tuhan cari cara, berusaha sangat kuat untuk membuktikan bahwa Dia seorang Bapa yang bertanggung jawab. Dan buat Koko, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sama loh. Tuhan yang kita sembah, yang hari ini kita agungkan lewat pujian penyembahan tadi, itu Tuhan yang sama. Kalau Tuhan yang sama sanggup membuat keajaiban sebegitu rupa di hidup Koko dan CL, Tuhan yang sama yang juga ingin memulihkan hidup kalian. Tuhan yang sama yang ingin memulihkan setiap hati kalian.
Mungkin kalian bisa ngomong ke Tuhan, Tuhan, ada missing piece di hati kalian gitu ya. Yang kalian bisa ngomong, Tuhan aku nggak bisa nih berkata, Tuhan aku percaya Engkau, aku terlalu banyak dikecewakan. Aku terlalu banyak terima hinaan. Aku sulit untuk berkata Engkau baik. Tapi ketika kalian datang ke hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau Engkau mencukupkan jiwaku. Aku mau pribadimu itu lebih dari cukup buat jiwaku. Penuhi aku, sembuhkan aku, pulihkan aku. Maka kalian bahkan nggak butuh 5 kata seperti Koko. Bahkan kalian pun butuh 1 kata aja. Itu pasti akan memulihkan setiap hidup kita. Amin. Dan Koko rindu setiap kita juga mengalami apa yang Koko sama CL barusan alami. Tuhan menjadi cukup buat setiap kita. Kalau Tuhan cukup buat kita, nggak ada lagi yang kita inginkan. Nggak ada lagi mungkin ikatan atau dosa atau apapun. Itu nggak ada lagi. Kalau Tuhan belum cukup, ya ada quotes menarik yang kita tulis di buku kita apa ya, El? If God is not enough for us, then not enough will be our God. Artinya apa? Kalau ketidakcukupan, kalau Tuhan itu tidak cukup buat kita, maka rasa tidak cukup itu menjadi Tuhan di hidup kita. Artinya apa? Seumur hidup kita akan terus merasa kurang, kita akan terus merasa tidak cukup. Seumur hidup kita akan terus merasa, mana Tuhan? Apa sih yang kita cari, aku gak dapatkan kok dari Tuhan. Kita akan terus merasa kurang, dan gak pernah full, gak pernah merasa utuh. Tapi ini yang Tuhan berusaha buat di hidup kita. Tuhan menjadi cukup, Tuhan menjadi contain, menjadi penuh dalam hidup kita. Amin. Kak Ipung boleh tolong bagikan gak ini ya? Apa namanya? Ada kotak. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Kemarin Koko bawa dari Bandung. Nanti ada perjamuan kudus Koko bawa dan minyak urapan. Tapi pada waktu kita nanti perjamuan kudus sama-sama, yuk sama-sama kita doa ke hadapan Tuhan. Setiap pribadi kita pasti punya missing piece atau celah atau hal yang hilang tentang gambaran Tuhan di hidup kita. Tapi pada waktu tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dilambangkan dengan anggur dan roti itu masuk ke hidup kita, masuk ke mulut kita dan badan kita, kita berdoa, Tuhan, aku mau Engkau itu cukup buat hidupku. Nanti kalian pasti akan terima ayat di situ. Kalau berdoa, ayat itu bisa berbicara sangat banyak di hidup kalian. Mungkin sederhana, mungkin cuman beberapa sepotong ayat yang sangat pendek atau sederhana, tapi buat ayat itu menjadi sebuah firman atau sebuah rema yang mencukupkan buat hidup setiap kita. Semua udah terima? Boleh yang belum terima angkat tangan supaya bisa lebih jelas. Oke, di depan. Kak Ju. Boleh dibuka dan diambil perjamuan kudusnya dulu. Ada lagi yang belum dapat? Jo. Oke. Oke, yuk. Sama-sama kita doa ya. Dan bukan ini sebagai sebuah kebiasaan atau kalian pernah perjamuan kudus seperti biasa, tapi buat ini menjadi sebuah momen pribadi antara kalian dengan Tuhan. Antara kalian dengan Bapakmu. Dan kalian di momen ini berkata dalam hatimu atau berkata ucapkan itu, Tuhan, ini aku, ini hatiku, ini hidupku, ini jiwaku. Aku mau Engkau menjadi penuh dan utuh buat hidupku. Yuk sama-sama kita doa, yuk. Tuhan, Bapak, kami mengucap syukur untuk semua kasih-Mu, kami mengucap syukur untuk kegigihan-Mu untuk membuat kami itu pulih dan sembuh.
Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Kau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap hal, setiap masalah, setiap pergumulan yang Engkau izinkan terjadi. Kami tahu Engkau izinkan itu bukan karena maksud jahat. Tapi kami tahu Engkau izinkan semuanya terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau berusaha untuk memulihkan hati kami. Tuhan, ini tubuh dan darah-Mu di tangan kami. Kami mau ketika roti dan anggur ini masuk ke dalam tubuh kami. Roh-Mu juga menguasai setiap kami. Roh-Mu yang membuat kami mengerti. Roh-Mu yang membuat kami merasa cukup. Pulihkan jiwa kami. Pulihkan setiap luka kami. Pulihkan setiap trauma di hidup kami. Biar tubuh dan darah-Mu ini memenuhi dan menguasai setiap hidup kami. Dan setiap yang kita percaya, kita sama-sama makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus ini. Sambil kita masing-masing berdoa, Tuhan penuhi aku, Tuhan pulihkan aku. Kami mau Engkau lebih dari cukup buat setiap kami Tuhan. Kami mau mengalami Engkau, kami mau menikmati Engkau, kami mau menikmati cinta dan kasih-Mu lebih lagi. Kami gak mau Tuhan, kami menjadi bodoh dan tidak bisa menikmati setiap cinta dan kasih-Mu, tidak bisa menikmati setiap pemulihan yang Engkau sediakan buat setiap kami Tuhan. Tapi kami mau biar tangan kasih-Mu itu menyentuh setiap kami, biar tangan kasih-Mu itu memulihkan setiap kami. Dan teman-teman tahu nggak, setiap kali Tuhan mau buat sesuatu dalam kehidupan kita, sejujurnya ada banyak halangan atau belenggu yang kemudian membuat kita ini nggak bisa menikmati atau mengalami Tuhan secara utuh. Buat Koko pada waktu Koko menghadapi perencanaan buat nikah dengan sebegitu demikian besarnya biaya yang harus ada dan disediakan hanya dalam beberapa bulan. Sejujurnya penghalang utama dalam hidup Koko adalah apa? Pikiran Koko sendiri. Ketakutan, kekhawatiran, logika yang kemudian membuat Tuhan tuh gak bisa kerja banyak. Tuhan tuh gak bisa bicara banyak dalam hidup Koko. Ada bisikan-bisikan, ada bayang-bayang ketakutan. Nanti kalau gagal bayar gimana? Nanti kalau nggak bisa bayar ini gimana? Nanti kalau nggak bisa ini itu gimana? Pikiran, matematika di otak, kalkulator di otak, yang kemudian buat seperti ini. Sebulan aku dapat sekian, kebutuhan sekian, sisanya sekian. Tuhan tuh nggak bisa bekerja seperti itu teman-teman. Tuhan ini Tuhan yang nggak sereceh itu. Ngerti gak? Koko pakai istilah sereceh itu. Tuhan itu akan selalu manfaatkan setiap kemustahilan menjadi sebuah cara untuk Dia buat keajaiban dan mujizat. Dan seringkali Tuhan itu sangat rindu untuk buat mujizat dalam kehidupan kita, tapi jiwa kita ini terutama, pikiran kita ini terutama yang menghalangi. Dan di Alkitab ada sebuah ayat berkata, minyak urapan itu yang akan mematahkan setiap belenggu dan ikatan dalam kehidupan kita. Di kotak itu ada minyak urapan. Nanti kalian bisa bawa pulang masing-masing satu botol ini buat kalian. Tapi malam hari ini, kalian buka minyak ini dan taruh di ujung jari. Satu jari aja, sedikit aja. Nanti kita akan sama-sama berdoa, taruh di kepala dan sama-sama berdoa. Tuhan, ini hidupku. Dan kalian pribadi pasti tahu apa yang menjadi ikatan atau menjadi belenggu buat kalian, yang membuat kalian tuh susah untuk percaya, membuat kalian tuh susah untuk menikmati kasih Tuhan. Mungkin kalian punya ketakutan, mungkin kalian punya kekhawatiran, mungkin masa kecil kalian tidak cukup indah sehingga membuat kalian itu tidak selalu tidak bisa punya gambaran Tuhan itu sempurna dalam hidup kalian. Mungkin beberapa dari kalian pernah dilecehkan sehingga
kasih itu menjadi sebuah hal yang sangat menjijikan buat kalian. Apapun itu berhadapkan di hadapan Tuhan saat ini dan bilang, Tuhan, ini ikatan yang mengikat hidupku selama ini. Aku mau lepas dan aku hanya bisa lepas oleh karena Engkau. Dan lewat minyak urapan ini, aku percaya Engkau yang akan membebaskan hidupku. Udah semua ya? Satu, taruh minyak ini di jari kalian dan kalian sama-sama yuk kita doa. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, kami mau Engkau lepaskan setiap kami. Dari setiap belenggu, dari setiap ikatan, dari setiap beban, dari setiap trauma, dari setiap ketakutan, kekhawatiran atau apapun itu Tuhan. Bapa, Engkau yang lebih tahu setiap hidup kami, setiap jiwa kami. Selidiki lebih dalam lagi dan kami rindu Engkau lepaskan kami. Dan mulai detik ini, mulai dari saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap ikatan, setiap belenggu, setiap ketakutan, setiap trauma, setiap masalah, setiap bayang-bayang yang membayangi hidup kami yang bukan daripadamu dipatahkan dan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menikmati pribadi-Mu lebih lagi. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau menikmati setiap keajaiban yang Engkau sediakan bagi kami. Mari Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Mulai detik ini mari Tuhan Roh Kudus, Kau yang bekerja lebih lagi. Tidak hanya di malam ini, saat nanti kami pulang di kamar kami masing-masing, di momen-momen kami ke depan. Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Mari Tuhan bekerja di dalam hidup kami, pulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh sangat baik untuk setiap kami. Di dalam nama kami berucap syukur. Amin. Teman-teman, kayak tadi yang disebutin sama Ko Patrick, setiap kita itu punya missing piece di hati kita. Ada something missing di hati kita yang pasti semua orang punya. Kenapa? Karena begitu banyak hal dalam dunia ini gak akan pernah sempurna. Orang tua kita gak akan pernah sempurna, papa mama kita gak akan sempurna. Dan seringkali itu menjadi sebuah part yang hilang dari hidup kita. Salah satunya dalam hidup Cici adalah semenjak dari kecil, Cici umur 10 tahun, Papa Cici masuk ke dalam penjara. Ternyata Cici gak pernah ngalamin yang namanya seorang ayah yang mendidik. Jadi waktu setiap kali kita nyanyikan lagu yang tadi, yang Kau yang mengajarku untuk meletakkan, Kau yang mengajarku untuk beriman. Mungkin kalian gak tahu lagu ini, tapi Cici sering banget nyanyiin lagu ini. Dan sering kali saat Cici nyanyi lagu ini, gak pernah bisa Cici nyanyiin dari hati Cici. Kenapa? Karena ternyata selama ini Cici kehilangan figur seorang ayah yang mendidik, yang mengajari artinya bagaimana untuk hidup, bagaimana untuk menghadapi masalah, bagaimana untuk menghadapi ini dan itu. Cici cuma ingat satu hal, saat hari itu Papa Cici udah keluar dari penjara, sekali seumur hidup Papa Cici nganterin Cici pergi ke kuliah, ke kampus, itu sekali seumur hidup. Bahkan wisuda aja Papa Cici nggak hadir, padahal udah bebas dari penjara. Tapi wisuda, Cici ini wisuda pergi ke wisuda sendiri, di drop sama Papa, dan Cici pulang nyetir sendiri naik mobil. Semua ada kebaktian hari itu, udah Cici ingat. Cici pulang wisuda pakai kebaya, nggak bisa nyetir, Cici duduk di mobil, Cici naikin kebayanya baru Cici nyetir mobilnya. Dan Cici ingat satu kali, Papa Cici nganterin Cici ke kampus, satu kali itu seumur hidup. Dan di titik itu Papa Cici duduk di mobil Cici, dan Papa Cici bilang, El, ini loh kamu kalau naruh barang harus di tempatnya lagi. Itu satu-satunya didikan yang Papa Cici pernah kasih ke Cici. Papa Cici cuma bilang, El, kamu kalau naruh barang jangan sembarangan. Sampai hari ini pun Cici jadi orang yang sangat berantakan sejujurnya.
Cici baru sadar karena gak ada orang tua yang ngajarin. Naruh barang itu harus di tempatnya lagi El. Itu hal sederhana. Tapi kamu nanti dalam kehidupanmu saat kamu lakukan itu, nanti dalam kehidupanmu setiap kali kamu melihat apapun yang tidak pada tempatnya, secara otomatis kamu akan ngembaliin itu ke tempatnya lagi. Dan Cici masih ingat mungkin itu salah satu didikan yang Cici ingat dari papa Cici. Tapi ternyata itu jadi sebuah missing piece di hidup Cici. Cici tahu Cici gak punya papa yang mendidik, yang ngajarin. Bagaimana caranya ini, bagaimana caranya ini. Teman-teman kalau kita tahu bahkan kita sebagai seorang anak. Kita punya kebutuhan untuk yang namanya dimarahin sama orang tua kita. Kita punya kebutuhan jiwa di mana kita butuh dimarahin sama orang tua kita. Kenapa? Karena kita butuh untuk saat orang tua marahin kita. Sebenarnya di lubuk hati kita yang paling dalam kita tahu itu adalah bukti cinta orang tua kita ke kita. Tapi seringkali Cici gak pernah dapatkan itu. Papa Cici gak pernah marahin Cici. Oh mungkin orang bilang enak ya, orang tuanya gak pernah marahin. Tapi lubuk di hati, lubuk Cici yang paling dalam itu bukan sebuah ucapan syukur. Tapi itu adalah sebuah rasa kehilangan di mana oh ternyata saat aku melakukan hal yang salah, orang tuaku juga gak peduli kok. Saat aku melakukan hal yang gak benar, orang tuaku juga gak peduli kok. Dan saat Cici nyanyi lagu itu, kau yang mengajarku untuk meletakkan, kau yang mengajarku untuk beriman, mengajarku untuk terbang, mengajarku berperang. Kau curahkan semua isi hatimu. Cici bilang, Tuhan, papaku aja gak pernah ngajarin aku. Gimana bisa aku melihat Engkau Bapa yang mengajari aku artinya beriman? Gimana bisa aku melihat Engkau sebagai Bapa yang mengajari aku artinya menghidupi hidup ini? Tapi sekali lagi, Dia Tuhan yang sangat rindu untuk memulihkan kita satu persatu. Tuhan coba bilang, nah, kamu ingat, aku ajarin engkau artinya meletakkan. Saat hari itu mamamu meninggal dunia. Dan di situ Tuhan ajarin saya, Tuhan ajarin Cici, artinya meletakkan harta, meletakkan hidup, meletakkan cinta yang paling berharga dalam hidup Cici. Sejak hari itu, lagu ini jadi begitu hidup dalam hidup Cici. Setiap kali Cici nyanyi, kau yang mengajarku untuk meletakkan. Tuhan sendiri yang ngajarin Cici artinya meletakkan mama yang paling Cici cintai. Tuhan yang ngajarin Cici artinya beriman dari umur 17 tahun. Dari umur 17 tahun, Cici masih ingat Cici bikin KKR. Cici cuma bilang, Tuhan, Cici punya sebuah budaya. Di mana di setiap hari ulang tahun Cici akan lakukan sesuatu untuk Tuhan. Cici cuma bilang, Tuhan, kalau orang lain di hari ulang tahun meminta sesuatu dari Engkau, izinkan aku setiap tahun di hari ulang tahunku menyerahkan sesuatu kepadamu. Dan setiap tahunnya Cici akan lakukan sesuatu buat Tuhan. Hari itu di ulang tahun ke-17 dalam hidup Cici. Cici bilang, Tuhan, banyak orang pengen sweet 17. Bahkan saudara Cici pun sweet 17, gak salah. Tapi di titik itu saat saudara Cici sweet 17, tante Cici datang ke Cici dan bertanya, El, kamu mau dirayain pesta sweet 17? Karena tante Cici tahu gak ada orang tua, papa gak akan ngerayain, mama juga udah gak akan ada yang ngerayain Cici. Tapi hari itu Cici bilang enggak. Cici panggil mami, Cici bilang enggak mami. Aku gak mau sweet 17, aku gak mau pesta. Aku cuma mau bikin KKR buat Tuhan. Aku mau bikin arak-arakan di ulang tahunku yang ke-17. Aku mau persembahkan hidupku, masa depanku semuanya untuk Tuhan. Dan hari itu Cici buat sebuah arak-arakan di Bandung, di wali kota. Cici tahu pasti waktu itu Cici butuh biaya yang sangat banyak. Dan hari itu Cici gak punya uang. Cici bilang sama ke engkong Cici, Kong, AL gak punya uang. Tapi AL mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan hari itu engkong saya tanya ke Cici, El, ini acara kamu
atau acara Tuhan? Kamu udah tanya Tuhan belum sebelum kau buat acara ini? Cici bilang udah Kong. Dan Tuhan jawab apa? Tuhan bilang Tuhan mau acara ini Kong. Berarti ini acara kamu atau acara Tuhan? Acara Tuhan Kong. Dan dari itu Kong Cici bilang, El, kalau ini acara Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Dan Cici bilang, Kong, tapi engkong punya uang. Tolong bantu aku buat acara ini, udah tinggal hamin berapa, udah hari tinggal berapa hari lagi. Dan Kong bilang, El, ini bukan acara engkong, ini bukan acara kamu, ini acara Tuhan. Kalau sampai hari H uangnya gak ada, bukan kamu yang malu, Tuhan yang malu. Dari itu Cici berkata, oke Kong, ini mungkin saatnya untuk Tuhan ajarin aku artinya beriman. Dan di titik itu Cici bilang, Tuhan ajarin aku artinya beriman. Di usiaku yang ke-17 tahun, aku mau persembahkan yang terbaik untuk Engkau. Dan hari itu Cici berdoa, Cici cerit sama Tuhan. Dan sekali lagi sesuatu yang sangat ajaib terjadi. Orang mulai ngasih uang dan kemudian tiba-tiba acara semua terpenuhi, semua biaya singkat cerita semua terpenuhi. Tapi disitulah Tuhan bilang, nah itu saat aku mengajarimu artinya beriman. Buat kau Patrick mungkin untuk beriman sekian ratus juta itu sesuatu yang wow. Tapi Cici coba dalam hati Cici berkata bukan sombong, tapi Cici berkata Tuhan sudah ajarin aku. Artinya beriman dari aku umur 17 tahun. Dan Cici tahu saat semua kebutuhan pernikahan Cici tahu di hati Cici sangat tahu. Tuhan pasti akan cukupkan kok. Kenapa? Karena Cici sudah pernah artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Dari hal kecil makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Makanya buat teman-teman, mungkin teman-teman sulit untuk beriman dan membayangkan kita punya gedung satu hari nanti. Jujur buat Cici itu bukan hal yang terlalu sulit. Cici sangat yakin dengan sangat teramat yakin. Kita akan punya gedung satu hari nanti. Dalam jangka waktu mungkin yang relatif singkat Cici sangat yakin. Karena Cici sudah pernah melewati yang namanya kemustahilan demi kemustahilan. Satu kemustahilan lagi apa artinya? Itu sangat mudah buat Tuhan. Untuk kita melewati kemustahilan lagi jadi keajaiban. Setiap kemustahilan lagi jadi keajaiban. Setiap kali Cici bilang sama Kak Patrick, wah ayo kita mulai beriman buat gedung. Sejujurnya Kak Patrick rada goyang. Kak Patrick selalu bilang, El apa ini udah waktunya atau belum ya? Udah waktunya atau belum ya? Sampai satu titik Cici bilang, kok kamu gak punya iman? Nebeng imanku aja. Aku yakin kita punya gedung satu hari nanti. Aku sangat yakin. Sampai Cici bilang, kok kalau kamu gak punya iman jangan lemahkan imanku. Karena aku sangat yakin itu terlalu mudah kok buat Tuhan. Itu sangat mudah. Bahkan kita baru 4 bulan aja udah ngabisin 200 juta teman-teman tahu gak? Buat kebaktian, buat ini semuanya itu uang siapa? Mungkin orang akan berkata hebat ya Cel. Tapi karena Tuhan sudah pernah bawa Cici dari kemustahilan demi kemustahilan demi kemustahilan. Istilahnya Tuhan bawa Cici membelah laut, membelah sungai. Dan kali ini membelah danau. Dan Tuhan coba bilang, nah bukankah ini hal yang sangat kecil buat Tuhan? Tapi hanya karena satu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saat itu di usia Cici ke-17 tahun. Di situ Tuhan berkata, nah aku ajarin engkau artinya beriman. Teman-teman di setiap musim hidup kita. Tuhan akan berusaha mencari celah. Untuk mengobati setiap titik dalam hidup kita. Satu persatu lagi. Sampai hari itu Cici bisa benar-benar nyanyi. Kau yang mengajar kutuk meletakkan. Cici bilang Tuhan kau yang ajarin aku kok. Kau yang mengajarku untuk beriman. Saat aku tahu depan ini mustahil, ini raksasa, ini laut merah Tuhan. Tuhan bilang angkat tongkatmu nak belah. Dari itulah Tuhan, saat itulah Tuhan mengajari. Kau curahkan semua isi hatimu. Tuhan obati setiap sisi. Dari kekurangan, kebutuhan jiwa kita. Di kejatuhan, kau selalu sertaku. Ada banyak kali, Cici juga gagal kok beriman. Tapi disitulah sekali lagi Tuhan menunjukkan artinya di dalam kejatuhan. Bahkan saat Papa Cici gak ada, saat Mama Cici gak ada. Tapi Tuhan ada di sana. Kau tenggelamkan aku dalam sungai cintamu. Seluruh hidupku ingin mengatakan
Sampai akhirnya satu titik Cici bisa bilang, Tuhan thank you. Terima kasih buat setiap kesempatan. Setiap kesempatan menghadapi kemustahilan. Setiap kesempatan menghadapi meletakkan korban. Setiap kesempatan untuk melayani Tuhan. Setiap kesempatan untuk mengalami kegagalan. Setiap kesempatan untuk melewati apapun bersama dengan Tuhan. Sampai kita bisa bilang thank you Tuhan. Thank you. Terima kasih untuk panggilanmu. Kalau Tuhan gak panggil Cici, Cici di gelandangan mungkin di luar sana. Kalau Tuhan gak pernah kasih panggilannya yang sangat mahal itu dalam hidup Cici. Mungkin hari ini Cici ada gak tahu di antah berata mana jadi gembel mungkin di luar sana. Mendidik dan mengukir hidupku, diukir tuh sakit. Terima kasih buat keluargaku. Dan di titik itu kita bisa bersyukur untuk setiap kekurangan keluarga kita. Di titik itu kita bisa bersyukur untuk setiap kekosongan orang tua kita. Karena ternyata itulah media untuk Tuhan masuk dalam hidup kita. Itulah celah, itulah kesempatan untuk Tuhan masuk lebih dalam lagi dalam hidup kita. Dari titik itu Cici bisa bersyukur punya papa yang gak punya kesempatan untuk mendidik Cici. Di situ Cici bersyukur punya papa yang mungkin gak punya waktu yang sangat banyak untuk Cici. Punya mama yang cuma hanya 10 tahun bersama-sama dengan Cici. Tapi justru di tengah kekosongan itulah Tuhan mengisi dengan sangat luar biasa. Dengan cintanya yang begitu manis. Dan di situ Cici berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku. Dan seluruh sel di dalam hidupku berterima kasih. Sampai setiap sel di hidup kita berterima kasih. Karena kita tahu apapun yang kita lewati, Tuhan izinkan ups and downs. Tuhan izinkan lewati suka dan duka. Tuhan izinkan semuanya. Karena Tuhan mencari celah untuk masuk dalam hidup kita semakin dalam dan semakin dalam lagi. Boleh kita nyanyi lagu ini sebentar sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang lebih lagi. Kau yang mengajarku untuk meletakkan, Kau yang mengajarku untuk beriman, Kau yang mengajarku untuk beriman, mengajarku untuk terbang, Mengajarku untuk terbang, mengajarku berperang, mengajarku berperang. Kau curahkan Semua isi hatimu. di kejatuhan, Kau selalu sertaku. Di kejatuhan Kau selalu sertaku. Dia yang gak pernah meninggalkan kita. Di dalam lawatan Kau menjaminku. Kau tenggelamkan aku. Kau tenggelamkan aku Dalam sungai cintamu. sungai cintamu. Dan seluruh hidupku ingin mengatakan terima kasih. Terima kasih Buat setiap kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Untuk panggilanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bagimu yang selalu selalu menopangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih. Terima kasih
Tuhan thank you buat semua pemeliharaanmu. Terima kasih untuk setiap didikan. Terima kasih untuk Engkau yang mengisi setiap kekosongan dalam jiwa kami. Every missing piece of our soul. Setiap kekurangan bagian dari jiwa kami. Kecacatan di jiwa kami. Engkau yang isi Tuhan. Thank you. Thank you. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Hari ini kita mau belajar dengan sangat singkat tentang yang namanya Purim. Kenapa sih kita belajar Purim? Karena Purim ini adalah salah satu kejadian di dalam firman Tuhan yang sangat luar biasa dan punya kekuatan yang sangat besar. Kemarin Cici salah, Cici kira Purim hari ini, ternyata Purim besok teman-teman. Purim itu besok hari, sore hari di Israel, tapi nggak tahu kalau di Indonesia jam berapa. Tapi Purim itu adalah sebuah kejadian dalam firman Tuhan di kitab Esther, di mana hari itu ada seorang raja yang punya orang kepercayaan namanya Haman. Orang raja yang punya kepercayaan seorang Haman, dan hari itu Haman mau memusnahkan satu bangsa, satu suku yang namanya Yahudi, bangsa Yahudi. Dan hari itu kita tahu ceritanya di awal ada yang namanya Ratu Wasti. Seorang raja ini punya namanya Ratu Wasti. Cici ceritain aja ya, karena kalau buka kitabnya ini akan take time cukup lama. Percayalah Cici gak ngarang cerita, ini ada di Alkitab, semua ada di dalam firman Tuhan. Satu hari ada seorang raja punya ratu namanya Ratu Wasti. Dan Ratu Wasti ini sangat cantik, sangat luar biasa. Tapi sampai satu titik raja ini bilang, Wasti datanglah ke pestaku. Aku mau pamerin engkau ke orang-orang lain. Aku mau bilang aku tuh bangga punya istri, punya ratu seperti Wasti. Tapi hari itu seorang Ratu Wasti memilih untuk menolak permintaan raja. Dan dia berkata, aku punya pesta sendiri. Biarkan aku bersukacita, bersukaria dengan pestaku sendiri. Dan hari itu Ratu Wasti dibuang oleh raja. Raja marah besar dan raja berkata, kita harus cari ratu yang baru. Bunuh aja Ratu Wasti. Akhirnya Ratu Wasti ini dibuang dan raja ini sayembara mencari ratu yang baru. Teman-teman, bahkan dari awal kisah ini kita bisa belajar. Kita ini kan mempelai Tuhan ya saudara. Kita ini adalah mempelainya Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa setiap kita, baik itu perempuan maupun laki-laki, setiap kita adalah mempelainya Tuhan. Tapi sebagai seorang mempelai Tuhan, kita punya satu tanggung jawab. Apa itu? Mementingkan kepentingan raja kita lebih dari kepentingan kita. Di situ kita bisa belajar, teman-teman. Saat kita mementingkan apa yang kita mau, bisa-bisa Tuhan muak sama setiap kita. Jangan sampai saat Tuhan punya pesta, Tuhan punya acara, Tuhan punya sesuatu yang dia ingin bagikan buat kita. Dan kita malah sibuk sendiri sama acara kita, main di luar. Sibuk sendiri dengan kesibukan kita. Cici sering bilang seperti ini teman-teman, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang panjang sabar. Dia bukan Tuhan yang maha sabar. Bedanya apa Ci? Maha sabar itu gak ada ujungnya. Tuhan tuh maha tahu, Tuhan tuh maha besar. Tapi Tuhan bukan maha sabar. Yang namanya maha itu gak ada ujungnya. Tapi yang namanya panjang yes panjang. Tapi ada ujungnya. Makanya Cici selalu bilang sama anak muda, stop bermain-main dengan Tuhan. Berhenti bermain-main dengan hidupmu. Kita gak pernah tahu ternyata kita sudah ada di penghujung kesabaran Tuhan. Kita gak pernah tahu ternyata kita sudah berada di penghujung dari yang namanya kesabaran Tuhan. Dan jangan sampai ada satupun dari kita yang jadi seperti Ratu Wasti, dibuang sama Tuhan. Sekali lagi, dia Tuhan bukan maha sabar, dia panjang sabar. Stop bermain-main dengan hidupmu, stop bermain-main dengan Tuhan. Dan kalau kita tahu teman-teman sebenarnya di alam roh ya, ada yang namanya crossing the line. Crossing the line itu apa sih Ci? Tuhan ini punya garis. Tuhan ini punya garis dalam arti saat kita ini berjalan sama Tuhan, Tuhan ini punya garis. Selama kita nggak crossing the line, Tuhan akan berkata ya paling dosa ada hukumannya, ada harga yang harus dibayar. Tapi detik kita crossing the line, Tuhan bilang enough,
harus dihajar. Harus dikasih tahu. Kalau Tuhan masih bisa kasih tahu, Tuhan akan kasih tahu. Salah satunya siapa? Yang crossing the line itu adalah Daud. Loh Daud bikin dosa gak banyak loh Daud bikin dosa. Daud ngitung pas lagi sensus itu Tuhan gak suka. Daud ngebunuh juga Tuhan gak suka. Tapi ada satu hal yang buat Tuhan Daud crossing the line. Saat dia mengambil Batsheba dengan cara membunuh Uria, orang yang sudah mengabdi sama Daud. Hari itu Tuhan bilang, Daud kamu sudah keterlaluan. Itu crossing the line. Itu melanggar, itu melewati garis batas kesabaran Tuhan istilahnya. Makanya teman-teman kalau teman-teman baca firman Tuhan. Tuhan itu gak bisa move on dari kesalahan Daud. Sampai di akhir, kalau teman-teman baca di kitab Ibrani atau Wahyu Cici lupa. Tuhan tuh ngomong seperti ini, seperti hambaku Daud yang dalam segala hal tidak berbuat kesalahan. Kecuali saat dia membunuh suami Batsheba, Uria. Tuhan sampai sakit hatinya, sampai kebawa ke beribu-ribu keturunan berikutnya. Kok bisa? Karena kita gak pernah tahu teman-teman, kapan kita crossing the line. Lebih baik stop bermain-main dengan hidupmu. Hari itu Wasti crossing the line. Hari itu Wasti melewati garis batas kesabaran raja. Dan saat itu tiba, saat itu hadir. Percayalah Tuhan gak akan tanggung-tanggung menghajar orang yang dia sayang. Tuhan gak akan tanggung-tanggung menghajar orang yang dia cintai. Hari itu Daud begitu dia crossing the line, Tuhan hajar begitu rupa. Sampai Tuhan bilang keturunanmu akan saling membunuh. Keturunanmu akan hancur. Itu adalah sebuah hal yang sangat menyakitkan untuk Daud. Anaknya sendiri mati. Anaknya sendiri meninggal. Anak dari Batsheba dan Daud anak pertama mereka meninggal. Saat kita crossing the line. Ada satu titik Tuhan bilang enough. Enough is enough. Hajar. Dan percayalah Tuhan tega. Tuhan itu Tuhan yang tega. Belajar dari Purim ini. Jangan jadi seperti Wasti yang hari itu menyia-nyiakan kesabaran rajanya. Saat kita berkata Tuhan aku ini mempelaimu. Itu berarti kita meletakkan hak kita. Itu kita meletakkan semua yang kita inginkan. Untuk kepentingan raja. Dan percayalah hal paling indah adalah saat kita menjadi mempelai yang didapati setia di hadapan Tuhan. Saat kita kelak di surga nanti. Ester 3 menuliskan, gak usah dibacain dah, kata takutnya kepanjangan. Menuliskan saat hari itu Haman ini mau bunuh Mordekai dan seluruh kaumnya Mordekai. Yang adalah orang Yahudi dan Ester adalah orang Yahudi. Dan apa sih Purim itu? Purim itu saat hari itu sudah ditetapkan bahwa bangsa Yahudi akan dibinasakan, akan dibunuh hancur. Tapi tiba-tiba dalam satu hari pembalikan keadaan terjadi. Dan semua orang Yahudi diselamatkan. Bahkan mereka diberikan hak dalam satu hari itu untuk membunuh musuh mereka. Siapapun musuhmu, bunuh habis silahkan. Dalam satu hari itulah Purim. Makanya sampai hari ini bangsa Israel selalu merayakan yang namanya Hari Purim. Tapi hari ini kita bukan mau ke Israelan. Tapi saya percaya, Cici percaya dalam setiap momen apapun yang firman Tuhan tulis dalam Alkitab. Semua ada artinya, semua ada berkatnya, semua ada maksud Tuhan untuk hidup kita. Ada hamba Tuhan yang bilang seperti ini. Sebenarnya ya, semua apapun yang kita alami di dunia ini, yang di hidup kita alamin, semuanya itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Semua apapun yang kita alami, tapi kan firman Tuhan gak pernah nulis papa aku namanya siapa. Bukan seperti itu. Tapi dalam versi yang berbeda, itu semua sudah tertulis dalam firman Tuhan. Dalam versi, dalam sudut pandang yang berbeda. Semuanya sudah ada di dalam firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini adalah kitab kehidupan. Kitab yang hidup. Apapun cerita, apapun kisah, apapun kejadian yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu adalah kisah yang hidup. Adalah berkat yang hidup buat kita. Makanya kita mau belajar hari ini. Apa itu Purim? Saat hari itu bangsa Yahudi mau dibunuh. Dan Mordekai bilang ke Ester. Ester, kamu harus menghadap raja. Minta belas kasihan untuk bangsa kita. Kalau enggak keluargamu akan mati. Semua saudara-saudaramu akan mati. Semua kaum kita akan mati dan binasa dan hangus dan habis. Tapi hari itu apa yang Ester jawab, boleh dibuka next slide, 2 slide berikutnya. Lagi. Nah,
Hari itu di Ester 4 ayat 11, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Hari itu Ester berkata, Mordekai, kamu tahu kan peraturannya? Kalau ada orang yang menghadap raja tapi raja lagi gak mood ketemu orang ini dan gak mau ketemu, hukumnya cuma satu, dibunuh mati. Dan hari itu Ester bilang dan udah 30 hari. Kalau raja kangen, raja akan otomatis panggil. Tapi udah 30 hari aku gak dipanggil. Aku bisa mati loh. Kalau aku datang ke hadap raja, aku lancang menghadap raja, aku bisa mati loh kata Ester. Dari itu Ester begitu khawatir, begitu takut untuk melangkah, untuk memperjuangkan bangsanya. Tapi next, hari itu jawab Mordekai. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, sama-sama ya, 2, 3. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Teman-teman, hari itu Mordekai bilang, Ester, jangan pikir Tuhan cuma mau pakai kamu doang. Jangan pikir Tuhan cuma bisa pakai kamu doang. Tuhan punya banyak cara buat nolong kita kok. Tapi tahu gak sih, justru mungkin kamu ada di posisi jadi ratu untuk saat-saat seperti ini. Ada hamba Tuhan yang bilang gini teman-teman, kita gak bisa tanpa Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau tanpa kita. Kita gak bisa tanpa Tuhan. Tapi Tuhan gak mau tanpa kita. Karena cintanya yang terlalu besar. Tuhan pengen, Tuhan mau lawatannya terjadi lewat manusia. Lewat kita. Bisa gak Tuhan? Bisa. Bisa gak sih Tuhan buat lawatan pakai kodok? Bisa. Tuhan raja di atas segala raja kok. Bikin manusia pakai debu aja bisa. Kenapa Tuhan gak sulap ayam? Dipanggil ayam itu buat khotbah. Teman-teman kira kita lebih jago dari ayam. Kalau ada ayam khotbah siapa yang gak bertobat coba? Tiba-tiba ada ayam koko petok, haleluya, percayalah pada Tuhan Yesus dia juru selamat. Siapa yang gak bertobat? Tapi Tuhan gak mau. Kenapa? Tuhan tunggu kita. Tuhan gak cinta sama ayam. Tuhan gak cinta sama kodok. Tuhan cinta sama kita manusia. Malaikat jatuh satu kali berbuat dosa dibuang kok sama Tuhan. Manusia beribu-ribu kali kita jatuh dalam dosa. Tuhan gak buang kita. Tuhan masih nantikan kita, Tuhan masih tunggu kita. Dan hari itu Mordekai bilang, Ester lu jangan gak tahu diri ya. Tahu gak? Tuhan bisa pakai segala cara buat selamatin bangsa kita. Tapi yang akan melewatkan kesempatan itu bukan Tuhan. Kamu yang akan melewatkan kesempatan. Karena kesempatan itu adalah kehormatan. Jangan-jangan Tuhan taruh kamu jadi ratu untuk kesempatan sekarang ini. Dan kalau kamu gak gunakan itu, kalau kamu gak maksimalkan kesempatan yang Tuhan berikan, bisa-bisa kamu dibuang sama Tuhan. Hari itu jawaban Mordekai mengubahkan hati Ester. Boleh di next. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, ini kata Ester. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, kata Ester, biarlah aku mati. Akhirnya Ester berkata, aku akan meresikokan diriku. Aku akan meresikokan hidupku. Aku bahkan akan meresikokan nyawaku untuk berdiri buat bangsaku. Teman-teman, Purim gak akan pernah terjadi. Kalau hari itu Ester berkata, aku mementingkan nyawaku sendiri daripada bangsaku. Aku lebih penting keinginanku daripada bangsaku.
Sebuah lawatan harus dimulai dari orang-orang yang berkata even if. Kalaupun harganya adalah nyawaku sendiri, biarlah aku mati. Sebuah lawatan itu bukan harga yang murah. Lawatan tuh gak gratis. Lawatan tuh harganya mahal. Lawatan harganya adalah orang-orang yang mau berdiri pasang badan. Buat bangsanya, buat pulaunya, buat generasinya dan berkata, kalaupun harganya adalah nyawaku, biarlah aku mati. Sampai seradikal itu, sampai segila itu yang namanya Esther berdiri untuk bangsanya. Tapi justru kegilaan Esther itulah yang mengukir sejarah. Sepanjang sejarah ada satu hari yang namanya Purim, ditandai oleh seorang ratu yang berani mati untuk bangsanya, berani mempertaruhkan segalanya untuk sebuah bangsa. Seringkali saat Tuhan berkata, nak buat lawatan. Bahkan saat Tuhan bilang, nak pindah ke Bali, buat persekutuan di sana. Saya bersyukur hari itu saya gak mempertanyakan Tuhan. Bisa gak? Bisa. Seumur hidup Cici hidup di persekutuan. Cici tahu artinya persekutuan. Di mana kita gak ada diedarin persembahan. Kalian apalagi yang youth gak pernah diedarin persembahan kan di tempat ini? Gak pernah. Cici tahu betul bagaimana membuat persekutuan. Seumur hidup Cici di persekutuan. Dan Cici tahu betul kekurangan ekonomi di persekutuan seperti apa. Cici tahu bagaimana engkau Cici setiap kali, setiap minggu bahkan setiap bulan saat keuangan persekutuan kurang, engkau akan ambil uang dari rekening pribadinya dimasukin. Cici tahu bagaimana tante Cici membuat yang namanya persekutuan dan beratus-ratus kali engkau tante Cici ngosongin semua rekeningnya cuma demi pelayanan. Cici tahu betul. Tapi hari itu Cici bisa kok bilang, Tuhan, what if? Gimana kalau gini, gimana kalau aku gak punya uang, gimana kalau aku ditolak, gimana kalau aku ini, gimana kalau aku ini. Tapi hari itu Cici berkata, Tuhan even if, kalau sekalipun aku harus ngalamin apapun di depan. Kalau sekalipun mungkin resikonya aku adalah kekurangan uang. Aku tetap mau melangkah dengan apa yang kau perintahkan. Dan itulah yang melahirkan TGA hari ini. Itulah yang membuat kita ada hari ini. Karena ada seorang, tepuk tangan kok setengah-setengah sih. Jadi gak seru kan? Karena ada seorang Stephanie Rahel yang hari itu berkata, Tuhan kalau harganya bahkan adalah nyawaku sendiri. Aku mau jadi pembawa lawatan atas pulau yang engkau tunjuk ini. Tapi pertanyaannya adalah seringkali kita gak mau kok teman-teman. Pikiran kita seringkali jadi tembok yang begitu besar. Untuk kita berkata, Tuhan bagaimana kalau nanti ini? Bagaimana kalau nanti ini? Bagaimana kalau aku kurang uang? Bagaimana kalau aku dibilang aneh? Bagaimana kalau aku dibilang kristenisasi? Bagaimana kalau aku dibilang mau nyuri domba orang lain? Kita mulai begitu banyak kekhawatiran dalam hidup ini. Sampai Tuhan berkata, nah enough dengan semua pikiranmu sendiri. Melangkah saat Tuhan suruh kita untuk melangkah. Tuhan berkata mungkin engkau ada di Bali ini untuk saat-saat seperti ini. Mungkin Tuhan tempatkan kita di Bali, di pulau ini untuk saat-saat seperti ini. Teman-teman ada satu pengumuman. Tanggal 21 April kita akan buat acara 20.000 orang di pulau ini. Kita akan adakan KKR, pasar murah. Kemarin belum ada tanggalnya, tapi sekarang udah keluar tanggalnya. 21 April izin sudah keluar dan kita akan persiapkan semuanya dengan sangat kilat. Buat Cici itu sangat gila teman-teman. Buat acara 20.000 orang dalam 1 bulan itu kalau bukan Tuhan apa? Buat acara 100 orang aja Natalan aja kita butuh 2 bulan mungkin. Ini acara 20.000 orang kita buat dalam waktu 1 bulan. Dan 1 bulannya masih kepotong hari pernikahan lagi kemarin. Cici gak bisa nafas lega sebenarnya. Cici pikir setelah 12 Maret Cici akan bernafas lega. Belum selesai meritan Cici, udah di chat, izin udah keluar. Kita jadi ya bikin acara tanggal 21 April dan kita akan buat di Bali untuk 20.000 orang. Cici bukannya happy sejujurnya saat itu. Cici shock. Loh harusnya kan katanya masih bulan-bulan nanti. Kenapa tiba-tiba April? Di saat itulah kembali dipertanyakan apakah Cici akan maju dengan semua kekhawatiran. Gimana kalau gak ada uangnya? Gimana kalau ini? Gimana soal protokol? Gimana soal bla 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 bla? Tapi Cici memilih untuk berkata, aku akan berjalan kemanapun Tuhan suruh.
Hari itu salah satu saudara Cici nanya, El, aku taruh nama kamu jadi pemimpin jadi ketua pelaksana ya, ketua acara ya apa nggak tahu ketua apa diizin. Tapi itu resikonya kalau sampai terjadi apa-apa, kamu yang akan harus bertanggung jawab. Sejujurnya Cici hari itu lumayan deg-degan, tapi Cici bilang jalan. Taruh namaku di sana. Biar bagaimanapun saat kita mempertaruhkan hidup kita. Saat kita berkata even if, bahkan sekalipun harganya adalah nyawa kita. Kalaupun terpaksa aku harus mati, biarkan aku mati. Tapi orang-orang yang seperti inilah yang Tuhan cari. Orang-orang seperti inilah yang Tuhan inginkan untuk jadi seorang pembawa lawatan. Ikut Tuhan gak pernah lepas dari yang namanya resiko kok. Ikut Tuhan selalu tentang mempertaruhkan diri kita. Tentang resiko, dan tentang resiko. Pertanyaannya, masihkah ada anak-anak muda yang berani berkata ini hidupku Tuhan. Aku pasang badan untuk generasiku, untuk pulau ini. Kalian orang yang tinggal di pulau ini. Masakan kalian kalah dengan pendatang ini yang datang dari Bandung. Gak ngerti Bali, gak ngerti pulau ini. Datang cuma disuruh Tuhan ke sini dan berani meletakkan hidup untuk pulau yang kalian tinggal dari bayi, dari oek-oek di tempat ini. Dan masakan kalian tidak mencintai pulau ini. Apalagi Tuhan sudah taruh kalian di tempat ini untuk saat-saat seperti ini. Jangan jadi seperti Wasti yang saat Tuhan punya rencana besar, Tuhan punya pesta, Tuhan punya sesuatu yang ajaib dan kalian memilih untuk sibuk dengan semua urusanmu sendiri. Nanti tanggal berapa kok ada arak-arakan? 29 atau 30 April kita akan mulai dengan buat arak-arakan. Bukan April, Maret teman-teman. 2 minggu lagi, gila buat Cici. Pikir arak-arakan cuma 2 minggu, Cici gak ngerti itu gimana caranya. Arak-arakan tahu parade, kita akan tutup satu jalan atau gimana sih, gak tahu teknisnya atau di pantai atau gimana. Kita akan jalan kumpulin orang-orang dan kita akan jalan pakai properti nari, pakai semuanya kita duduki pulau ini. Tolong siapkan waktu, mulai dari sekarang kita akan jadi super sibuk. Kita akan punya sangat banyak acara. Tim dari Jakarta akan langsung datang dari 26 Maret dan mereka akan berdoa di berapa titik di Bali, Cici gak tahu. Mereka akan bikin penyembahan setiap 3 jam sekali. Kita akan benar-benar rapatkan barisan, gencarkan segencar-gencarnya. Kita akan benar-benar kekuatan kita kumpulkan sekuat-kuatnya untuk pulau ini. Orang dari Jakarta, orang dari Temanggung, orang dari Cirebon jauh-jauh datang ke Pulau Bali. Tahukah teman-teman, kita ada untuk saat-saat seperti ini. Tuhan tempatkan kita di Bali untuk saat-saat seperti ini. Boleh di next. Hari itu ada Smith Wigglesworth. Seorang pembawa lawatan, seorang pahlawan iman yang sangat luar biasa tercatat di sejarah. Beliau membangkitkan 14 orang mati seumur hidupnya. 14 orang mati. Tapi yang teman-teman gak jarang dengar adalah apa? Sebelum dia berhasil membangkitkan orang mati, berkali-kali juga dia gagal membangkitkan orang mati. Berkali-kali tetangganya ada yang meninggal. Dia datangin, dia bilang, permisi om, tante, boleh gak aku coba doain bangkitin anaknya lagi. Dengan semua nangis, dengan semua sedih. Ya udah silakan. Dia angkat mayat itu dari peti mati, dilempar di tembok, dipukul mayatnya dan mayatnya jatuh lagi. Dia angkat lagi, dipukul mayatnya, bangkit dalam nama Tuhan Yesus dan mayat itu jatuh lagi. Dan orang berkata ini pendeta sesat. Ini pendeta gak punya iman. Ini pendeta ngawur, tidak berhikmat. Tapi bahkan di saat dia diomongin orang, dia berkata even if. Bahkan sekalipun harganya adalah aku harus malu. Bahkan sekalipun harganya aku adalah dibilang sesat, aku akan tetap melangkah. Karena aku tahu Tuhan panggil aku untuk jadi seorang pembawa mujizat di akhir zaman ini. Dan dia terus melangkah. Bahkan anaknya tuli teman-teman. Anaknya tuli setiap hari dia doain sampai akhir hidup anak ini gak bisa dengar. Gak sembuh. Tapi dia berkata even if. Bahkan sekalipun Tuhan seakan-akan mungkin mempermalukan aku dengan anakku sendiri. Aku akan tetap melangkah dan aku akan tetap mendoakan orang sakit. Aku akan tetap berdoa membangkitkan orang mati. Satu hari Koko Cici pernah pelayanan satu hari di satu pedalaman. Dan hari itu ada KKR, gak ada yang datang, semua sepi. KKR yang harusnya buat 1000 orang, yang datang cuma 3-4 orang.
Dan itu ditanyain sama Koko Cici, kenapa hari ini yang datang cuma sedikit? Dan hari itu dibilangin, karena di sana ada anak kecil yang baru meninggal. Jatuh keselak atau apa nggak tahu terus meninggal. Jadi semua orang datang ke sana. Dan hari itu dengan spontannya Koko Cici bilang, oke, kita bubarin KKR, kita jalan ke sana. Mumpung belum ada orang juga yang datang, aku ke sana, aku mau bangkitin, aku mau doain orang mati itu. Koko Cici datang ke sana. Datang ke sana dengan pedenya, dengan berapi-api. Dan Koko Cici berkata, permisi semuanya, saya mau doakan anak perempuan ini supaya bangkit. Hari itu semua yang di luar lagi ngerokok, lagi nangis-nangis, semua taruh rokoknya, semua berhenti. Melihat ada satu orang anak muda gila yang datang untuk membangkitkan orang mati. Dan hari itu Koko Cici datang, Koko Cici doakan, taruh minyak urapan di tangannya. Koko Cici doakan di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit. Gak bangkit. Taruh lagi minyak di tangannya, di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit. Saat hari itu Koko Cici pegang dadanya. Tiba-tiba Koko Cici rasakan detak jantung. Saat Koko Cici berkata, terima kasih Tuhan. Ternyata itu ada detak jantungnya sendiri yang terlalu berdegup kencang. Terlalu tegang, dilihatin banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit. Bangkit. Sampai akhirnya setelah sekian menit dari orang yang terpana melihat. Mereka kembali ngobrol lagi, ngerokok lagi, gak merhatiin. Dan singkat cerita, gak bangkit anaknya teman-teman. Tapi hari itu Cici tahu, saat hari itu Koko Cici melakukan itu. Yang Tuhan hitung bukan kebangkitan anaknya. Yang Tuhan hitung adalah saat Koko Cici berkata even if. Bahkan sekalipun harganya adalah aku harus dipermalukan di depan umum. Kalau Tuhan mau aku lakukan itu, aku akan lakukan. Mungkin itu adalah cawan yang aku harus isi. Untuk satu hari nanti sungguh-sungguh aku membangkitkan orang mati. Tapi saat aku menjalani itu, lewati mungkin kegagalan seakan-akan gagal, seakan-akan Tuhan izinkan kita dipermalukan. Tapi Koko Cici berkata it's okay. Karena yang Tuhan hitung bukan hasil, tapi ketaatan saat kita melangkah dengan iman. Gak bangkit anaknya teman-teman. Dan hari itu KKR juga cuma 45 orang. Akhirnya datang cuma 20 orang di gedung yang sangat besar. Cuma 20 orang. Dan akhirnya Koko Cici bilang gak apa-apa. Berapapun orangnya kita akan tetap kebaktian. Dan akhirnya hari itu setelah Koko Cici datang ke sana. Ngedoain orang mati ini. Dan kemudian balik lagi ke gedung cuma 20 orang. Kita tetap kebaktian. Koko Cici selalu ngajarin kebaktian jangan pernah lihat jumlah. Mau sedikit mau banyak. Kebaktian itu bukan buat orang. Tapi buat Tuhan. Tetap KKR seperti biasa. Khotbah dan semuanya. Seakan-akan gak terjadi apa-apa. Tapi Cici tahu Tuhan hitung saat ada seorang pembawa lawatan yang berani berkata even if. Bahkan sekalipun harganya sangat mahal. Aku akan tetap berjalan dan aku akan tetap berdiri untuk bangsaku. Next. Ada yang namanya David Livingstone. Seorang penginjil pembawa lawatan ke pedalaman Afrika. Beliau adalah orang yang membawa Injil pertama kali ke pedalaman-pedalaman Afrika. Tapi apa yang terjadi, misionaris dari Inggris ini membawa masuk Injil pertama kali ke pedalaman Afrika. Hampir mati karena diserang singa. Satu anaknya meninggal karena dia berjuang melewati padang gurun. 3 anaknya meninggal karena penyakit virus dari Afrika. Berkali-kali hampir ditembak, hampir diracun. Tapi bahkan saat dia tahu harganya adalah keluarganya. Toh itu tidak pernah menghentikan dia. Dan dia keluar sebagai seorang pemenang. Sebagai seorang pembawa lawatan. Dan yang Cici tahu saat hari itu David Livingstone meninggal. Surga bersuka cita, surga bersorak-sorai melihat seorang pembawa lawatan yang berani mati. Membawa api Tuhan sampai ke seluruh pelosok Afrika. Next, ada Reinhard Bonnke, seorang pembawa lawatan juga. Yang hari itu datang ke Afrika bersama dengan misionaris dari Jerman teman-temannya. Tapi apa yang terjadi? Hari itu Afrika belum terima Injil. Dan hari itu saat mereka datang untuk menginjil, semua teman-teman hamba Tuhannya ditembak mati di depan matanya Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke diselamatkan, ditaruh di bus, harus jalan dibawa sama tentara sana, diselamatin, dilindungin. Tapi teman-temannya gak bisa keselamatin, gak bisa terlindungi. Dia lagi naik bus, dia lewat di depan matanya, dia lihat teman-temannya ditembakin satu persatu, dah. Dan hari itu trauma yang begitu kuat ada di hati Reinhard Bonnke. Traumanya, ketakutannya. Sampai dia gak pernah berani kembali ke Afrika.
Dan orang Afrika pun berkata, Rehat Bongke tolong jangan kembali ke Afrika. Karena semua orang masih ngincar kamu. Sekian tahun kemudian setelah generasi berubah, dia datang kembali ke Afrika. Dan dialah salah satu pembawa lawatan terbesar di Afrika. Kalau teman-teman lihat fotonya, ini baru salah satu, itu orang semua, ini bukan editan teman-teman. Itu orang dari ujung, dari sepanjang mata memandang, orang semua, jiwa-jiwa semua. Dia KKR, bisa 1 juta orang, bukan ribuan lagi mainannya. 1 juta orang, 2 juta orang, 3 juta orang. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dan hari itu saat dia berkata, even if, bahkan sekalipun harganya adalah nyawaku sendiri, aku akan tetap datang ke sana. Karena semua harga yang sudah dibayar oleh teman-teman saudara-saudaraku dulu, aku harus menuai semua lawatan yang sudah Tuhan siapkan atas Afrika. Adakah pembawa-pembawa lawatan ini lagi di generasi kita? Adakah Rehat Bongke lagi yang berani berdiri untuk bangsanya dan pulaunya? Adakah David Livingstone lagi yang berani mempertaruhkan hidupnya, keluarganya, semuanya hanya untuk suku-suku pedalaman yang gak diliput orang, gak dilihat orang, gak masuk berita, gak masuk YouTube, gak masuk dalam sosial media. Tapi dia datang memenangkan 1 jiwa demi 1 jiwa, demi 1 jiwa, demi 1 jiwa. Karena 1 jiwa harganya sangat mahal. Masihkah ada orang-orang yang berani berdiri untuk bangsa kita tercinta? Saya mau ajak kita nyanyi lagu, Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu dan genapi Seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu dan genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. bagimu Tuhan, seluruh hidupku. pakailah Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu
begitu kuat hatimu bergetar. Engkau tahu engkau dipanggil untuk jadi pembawa lawatan. Dan hari ini kalau engkau orangnya berdiri di tempatmu, hari ini jangan pernah malu. Kalau engkau punya panggilan yang begitu mahal, panggilan Tuhan, bukan panggilan yang murahan. Kalau engkau tahu engkau dipanggil untuk jadi pembawa lawatan dan engkau mau untuk jadi pembawa lawatan, maju ke depan. Hari ini jangan pernah malu dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah malu dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. But let me tell you something. Biarkan Cici izinkan Cici beritahu, harganya gak murah loh. Harganya gak murah loh. Harganya gak mudah. Harganya mungkin adalah seperti saat Cici meletakkan mama Cici. Harganya adalah saat Cici memberikan segalanya ke Tuhan. Tapi dengarkan Cici baik-baik. It's worth it. Setiap pengurapan, setiap panggilan Tuhan adalah panggilan yang sangat mahal. Gak pernah panggilan yang murahan. Itu panggilan yang sangat mahal. Itu panggilan yang sangat berharga. Dan kalau kalian hari ini Tuhan pilih jadi pembawa lawatan, jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah buang panggilan itu. Jangan pernah buang panggilan itu dalam hidupmu. Gak peduli seluruh dunia ngecewain kalian. Gak peduli pemimpinmu nyakitin kalian. Gak peduli siapapun di dunia ini ninggalin kalian. Jangan pernah tinggalkan panggilanmu. Jangan pernah buang panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan cari yang siap meletakkan segalanya. Catherine Kuhlman berkata, the anointing costs everything. Tuhan gak minta sebagian, Tuhan gak minta ini, Tuhan gak minta itu. Tuhan minta semuanya, nah. The anointing costs everything. Costs everything. Segenap hidup kita. Segenap hidup kita. Tuhan terima kasih buat panggilan-Mu yang sangat ajaib. Dan Cici lihat seperti Tuhan sedang menandatangani sesuatu di hidup kalian. Tuhan sedang menandatangani sesuatu di hidupmu masing-masing. Dan Tuhan berikan panggilan itu. Karena udah akhir zaman, Tuhan obral. Tuhan berikan panggilan itu kepada hidup kalian. Akan ada orang-orang yang jadi penginjil yang begitu dahsyat. Akan ada engkau yang jadi rasul mujizat yang begitu luar biasa. Akan ada engkau orang-orang yang jadi pemulih hati yang sangat ajaib. Akan ada engkau yang jadi penyembah-penyembah. Setiap kali engkau menyanyikan lagu untuk Tuhan, semua orang rebah, semua orang dijamah Tuhan.
Dan Tuhan sedang menulis destinimu hari ini. Engkau sedang menulis, Tuhan sedang menulis sesuatu dalam hidupmu. Seluruh rencanamu sampai bumi. Sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Seluruh rencana sampai bumi. penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan. Seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Cici lihat ada orang-orang anak-anak engkau yang dipanggil Tuhan untuk jadi penginjil-penginjil pasar, untuk jadi penginjil-penginjil jalanan. Dan hari itu saat hari itu tiba, engkau akan jalan di tengah jalan dan engkau akan doakan orang sakit di sana, engkau akan doakan orang miskin di sana, engkau akan bangkitkan orang mati di sana. Cici lihat ada engkau yang Tuhan panggil untuk jadi penginjil-penginjil preman. Engkau akan datang ke gangster-gangster dan engkau akan memberitakan tentang Tuhan ke sana. Dan engkau akan punya pasukan preman-preman yang siap untuk melakukan hal gila apapun untuk Tuhan. Yang siap untuk melakukan hal gila apapun untuk Tuhan. Cici lihat ada orang-orang engkau yang akan jadi penginjil di rumah sakit. Engkau akan datangi satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Dan engkau akan doakan orang sakit di sana. Sampai satu hari satu rumah sakit kosong. Dan semuanya dokter tanya kok bisa semuanya kosong. Tadi ada orang dari persekutuan TGA datang. Dan mereka menyembuhkan orang sakit. Semua orang sakit sembuh. Percayakah engkau? Percayakah engkau bahwa Tuhan akan pakai hidupmu dengan dahsyat? Tuhan mau pakai hidup setiap kita. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang hari ini menyerahkan hidupnya ke tanganmu. Buat setiap anak-anakmu yang hari ini mengambil langkah iman. Mengambil sebuah komitmen untuk menjadi pembawa lawatan. Hari ini hamba berdoa buat setiap mereka Tuhan. Buat hamba juga Tuhan. Ini hidup kami pakai Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Bawa kami sampai pada destiny kami. Bawa kami sampai pada destiny kami. Satu lagi Cici lihat ada rasul-rasul tarian. Ada rasul-rasul penari. Yang kau akan berdiri di tengah tari-tarian dengan sangat kuat. Kau akan membawa tarian sampai ke ujung bumi. Dan setiap kali kau menari, orang sakit akan sembuh. Setiap kali kau menari, orang akan dijamah Tuhan. Dan akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami jadi pembawa-pembawa lawatan. Apapun yang kau mau Tuhan. Ajari kami untuk meletakkan semuanya ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya, meteraikan semua yang daripada-Mu. Jadi dalam hidup setiap kami. Mari sama-sama yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman.